Hidup memang tidak adil, jadi biasakan dirimu ya. Hidup ini memang tidak adil, maka biasakanlah dirimu. Nah, bentar. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang akan kita bahas, saya ingin tanya dulu nih, kenapa kamu nonton video ini? Kenapa kamu begitu tertarik dengan Stoik atau begitu tertarik pada Patrick Starr? Nah, tentunya kamu ingin belajar sesuatu dari video ini. Dan keputusan kamu tepat banget. Video ini akan membahas Stoikisme ala Patrick Starr. Tentunya kamu juga mungkin sudah mengenal apa itu Stoik, tapi izinkan saya menjelaskan sedikit. Stoik adalah sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang fokus pada pengendalian emosi dan pikiran. Para Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati dapat dicapai dengan menerima nasib dan mengendalikan emosi serta pikiran kita. Intinya Stoik itu mengajarkan kita untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Daripada mengeluh soal hujan yang nggak bisa kita kendalikan, lebih baik jaga pikiran kita untuk bersyukur karena kita bisa tidur lebih nyenyak lagi saat hujan ya. Ya simpelnya gitu. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Marcus Aurelius, memilih untuk tidak tersakiti maka kita tidak akan tersakiti. Nah, si Patrick Starr, karakter fiksi dalam serial animasi SpongeBob SquarePants, dia seringkali diperlihatkan sebagai tokoh yang bodoh dan ceroboh, kadang-kadang sulit dimengerti. Tapi di balik perilakunya yang aneh, Patrick itu sebenarnya memiliki beberapa sifat yang dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip Stoik. Nah, sekarang mari kita bahas tentang bagaimana filosofi Stoik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengambil contoh dari karakter Patrick Starr. Yang pertama, fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Patrick pernah berkata, "Aku jelek dan aku bangga." Kata itu dalam banget sih. Patrick di situ ingin sahabatnya punya sudut pandang yang berbeda. Dengan mengendalikan pikiran, sudut pandang kita pun bisa berada di posisi yang tepat untuk bahagia. Jadi jelek itu soal sudut pandang ya. Stoik mengajarkan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan dan mengabaikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Patrick juga menerapkan prinsip ini dalam kehidupannya. Dia selalu fokus pada hal-hal yang menyenangkan, seperti ya santai di bawah karang atau main dengan sahabatnya SpongeBob. Daripada terus memikirkan masalah yang tidak bisa dia kendalikan. Coba deh, seberapa sering kita mengeluh karena sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Cuaca panas kita ngeluh, hujan juga kita ngeluh. Ingat, pikiranmu selalu bisa dikendalikan. Sudut pandangmu selalu bisa dikendalikan. Semakin kita berusaha mengendalikan apa yang ada di luar kendali kita, maka kita akan semakin merasa frustasi, kecewa, dan sakit hati. Nah, channel ini juga mengajak kamu untuk belajar lebih banyak dari berbagai sudut pandang, terutama filosofi dan psikologi. Kalau kamu suka, subscribe channel ini karena ada hal-hal yang ingin saya bagikan lagi ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Tetap tenang di bawah tekanan. Ya, Patrick pernah bilang hidup ini memang tidak adil, maka biasakanlah dirimu. Nah, salah satu hal yang diajarkan oleh Stoik adalah pentingnya tetap tenang saat ada masalah muncul. Dia tidak membiarkan masalah menguasai dirinya, tetapi justru berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan kepala dingin. Ya, dia juga pernah ngomong, jangan terlalu memikirkan masalah yang belum terjadi. Fokus saja pada hal-hal yang bisa kita lakukan sekarang. Itu yang dikatakan Patrick. Ketika masalah yang benar-benar sulit datang dan kita benar-benar bingung mau ngapain, yang perlu kita lakukan adalah melakukan langkah pertama. Ya, karena semua diawali dengan langkah pertama. Dan kalau kita betul-betul memang nggak ada yang bisa kita lakuin ya, benar-benar nggak ada yang bisa kita lakukan, ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Mungkin itu adalah jawabannya, bisa jadi kan? Yang ketiga, menerima nasib dengan lapang dada. Ya, Patrick pernah ngomong, mungkin aku bodoh tapi aku tidak dungu.
Salah satu prinsip utama dalam stoik adalah menerima nasib dengan lapang dada. Hal ini berarti kita harus menerima bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, dan kita harus belajar untuk mengendalikan reaksi emosi kita terhadapnya. Patrick seringkali menghadapi masalah yang nggak terduga juga, namun dia selalu mampu menerima nasibnya dengan lapang dada dan tetap bahagia. Misalnya ketika ia kehilangan pekerjaan di Krusty Krab. Dia tidak meratapi nasibnya, tetapi justru memilih untuk mengeksplorasi kesempatan baru yang tersedia untuknya. Patrick menerima nasibnya dengan elegan. Mungkin dia kehilangan pekerjaan, tapi dia yakin ada jalan lain di depan. Nah, kesimpulannya adalah filosofi stoik mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi dan pikiran kita agar dapat mencapai kebahagiaan sejati. Meskipun karakter Patrick ini seringkali diperlihatkan sebagai orang yang ceroboh, orang yang bodoh, namun beberapa sifatnya dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip stoik. Ya, orang bodoh bahagia karena kebodohannya. Itu yang Patrick katakan. Itu dia video kali ini. Kalau kamu suka like, kalau nggak suka dislike aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.